disampaikan oleh kawan dari Selios, ada koordinator pendataan nasional, dan menyampaikan catatan penting di lapangan bagaimana cerita soal industri. Silakan dulu kawan Tere untuk menyampaikan beberapa hal temuannya yang terjadi di lapangan, bagaimana cerita orang Punan dan orang Lundaya sebenarnya. Kalau dari Bro terpaksa, bahkan sudah digusur atas nama investasi, atas nama energi untuk listrik tentunya, mereka harus dipindahkan karena sungainya, sungai utamanya, Sungai Mentarang namanya, itu akan ditutup atau dibendung, dibikin dam. Ya, silakan, waktu sudah tepat, saya persilakan. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di tempat ini. Perkenalkan, saya Tere, belajar dengan orang-orang Punan di Kalimantan Utara, tepatnya di Malinau. Lalu kemudian kami mendokumentasikannya dalam sebuah laporan yang kami berikan mengenangkan kehidupan di Sungai Tubuh, Mentarang, Malinau, Kalimantan Utara. Dalam laporan ini ada beberapa hal yang kami tuliskan. Yang pertama itu ada potret tentang bagaimana bentang ruang dan waktu Sungai Mentarang dan Sungai Tubuh. Lalu kemudian ada jaringan oligarki di balik dari proyek PLTA Mentarang dan industri hijau bagian dari hilir proyek PLTA Mentarang ini. Lalu yang ketiga itu ada jejak dan daya rusak bendungan listrik di Indonesia dan negara lain. Lalu kemudian kabar duka, ancaman kehilangan dan kerusakan dari bentang tubuh Mentarang ini sendiri. Dan yang terakhir itu adalah ancaman yang disembunyikan dari proyek PLTA Mentarang, yaitu pelepasan sulfida hidrogen dan merkuri dari bendungan. Saya uji izin berdiri ya, biar nggak silau. Ya, aku ingin, jadi bisa dibayangkan kalau kita berada di Malinau, itu ada di titik merah paling sebelah kiri saya atau sebelah kanan teman-teman. Itu adalah ibu kota Malinau-nya. Lalu kemudian seperti pada umumnya Kalimantan itu dia terkenal dengan sungai-sungai gitu. Nah, Malinau juga begitu. Ada namanya Sungai Mentarang. Kalau kita jalan ke hulu, kita akan sampai ke yang namanya Seboyo. Seboyo ini titik proyek PLTA atau bendungan itu dibangun. Jadi di tahun 2023 yang lalu itu Jokowi datang untuk melakukan groundbreaking dan ada peresmian yang dilakukan di Seboyo. Seboyo itu ada titik yang merahnya agak banyak di tengah ini sebelum persimpangan. Lalu kemudian ada dua sungai besar di sebelah yang ini namanya Sungai Tubuh. Lalu kemudian sebelah atasnya ada Sungai Mentarang. Nah, sungai besar inilah yang akan dibendung untuk proyek PLTA ini. Jadi kalau dilihat ada kampung-kampung yang akan ditenggelamkan, ada Rian Tubuh, ada Long Titi, lalu kemudian di Mentarang itu ada Semamu, Lama, Semamu Baru, Lomberang, dan lain sebagainya. Nah, di Seboyo ini sendiri pun sudah ada satu kampung yang dipindahkan. Jadi tapak proyek itu sudah memindahkan satu kampung. Jadi untuk membangun proyek yang sekarang sedang dibangun itu sudah ada satu kampung Seboyo yang dipindahkan ke daerahnya namanya Paki. Nanti teman-teman juga bisa lihat di laporan. Jadi tadinya mereka tinggal di bagiannya ini di bagian proyek itu, lalu kemudian mereka dipindahkan ke bagian hilirnya sekitar setengah jam menggunakan perahu dari titik ke bagian hilir. Boleh lanjut, Pak? Nah, dan ini profil tentang bendungan ini. Jadi tipe bendungan ini adalah profil dam. Jadi dia menggunakan batuan untuk membangun bendungan ini, sehingga dia juga melakukan penambangan kuari di wilayah itu juga, di wilayah Malinau itu, dan akan membangun dengan kapasitas 1.375 MW. Untuk
industri hijau di Bulungan. Nah, bendungan ini sendiri, ini tadi yang saya bilang yang saat Jokowi datang untuk groundbreaking, ini adalah patok panjang bendungan itu sendiri, dan ini yang tadinya adalah kampung, rumah-rumah warga, rumah-rumah orang Seboyo yang sudah dipindahkan. Nah, bendungan ini itu akan dibangun setinggi 325 meter, setinggi 3 kali tingginya Monas. Lalu kemudian proyek ini dimotori oleh PT Kaya Hidropower Nusantara. Nah, dari tadi kampung yang sudah dipindahkan dan sungai yang akan dibendung itu dan 2 anak sungai besar itu akan ada 2.108 jiwa yang akan mengalami dampaknya, artinya harus dipindahkan, ditenggelamkan, lalu kemudian ya digusur dari tempat hidup ulang hidupnya itu. Belum lagi, itu baru bagian hulunya, belum lagi bagian hilirnya, hilir dari bendungan itu sendiri. Nah, ini potret bentang ruang dan waktu sungai